Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasihi. Bersua kembali kita di sekitar Sabda Allah. Tuhan beri kesempatan untuk kita mendengarkan sabdanya. Kala itu sebagai umat yang bersyukur, kita lanjutkan akan kerinduan mendengarkan sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku, kita berdoa. Saat ini Allah, kembali kami menghampiri akan kekudusan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Pemeliharaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam sepanjang keberadaan kami. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Artos edisi Selasa 14 Desember 2021. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31, firman Tuhan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, Kisah Para Rasul. Bahwa sebagai rasul kepada orang bukan Yahudi, dalam tanda petik, ia melakukan perjalanan di seluruh dunia Laut Tengah, memanggil orang untuk beriman kepada Kristus dan mendirikan gereja-gereja untuk melayani sebagai pos-pos terdepan kebenaran di seluruh dunia yang menyembah berhala. Kitab Para Rasul diakhiri dengan kisah penguasa Romawi yang menjatuhkan tahanan Roma kepada Paulus di kota Roma. Namun bahkan pemenjaraannya gagal menghentikan pertumbuhan Injil. Paulus terus menjadi saksi bagi Kristus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ayat 31. Bapak yang sama-sama kasih, perikop bacaan kita berbicara atau bertemakan lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ketika mengunjungi suatu kota, Paulus selalu berusaha menemui orang-orang Yahudi di kota itu untuk mengabarkan Injil. Begitupun di Roma, ia ingin bertemu para pemimpin komunitas Yahudi untuk memberitakan Injil. Selain itu, ia ingin menjelaskan alasan kedatangannya ke Roma, agar mereka tidak salah paham. Karena Paulus berstatus sebagai tahanan Roma, ia pun mengundang mereka untuk datang. Di dalam pertemuan itu, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak melawan bangsa dan adat istiadat mereka. Pemerintah Roma sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Namun ia naik banding kepada Kaisar karena orang Yahudi menentang hal itu. Semua itu terjadi karena janji Allah kepada Israel mengenai juru selamat
dan keselamatan yang akan mereka terima. Pertemuan itu ternyata tidak cukup satu kali karena para pemimpin itu masih ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Dalam pertemuan kedua, Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan orang Yahudi. Maka untuk ketiga kalinya Paulus mencatat karakteristik respons orang Yahudi terhadap Injil. Memang sebelumnya Tuhan telah berkata kepada Yesaya bahwa orang Yahudi tidak akan percaya pada pesan Allah yang disampaikan si Nabi kepada mereka. Paulus melihat bahwa firman Tuhan kepada Nabi Yesaya juga terjadi pada saat itu. Maka Paulus kemudian memusatkan perhatian untuk melayani bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasih, bahwa sayang sekali kisah para rasul berakhir bukan dengan keselamatan bangsa Israel, tetapi dengan penolakan mereka terhadap Injil. Meski demikian, Injil masih terus diberitakan lalu dipercayainya oleh orang-orang non-Yahudi. Maka kisah para rasul menjadi kisah penyebaran Injil, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, mulai dari orang Yahudi sampai kepada orang non-Yahudi. Kita, orang non-Yahudi yang hidup 20 abad setelah kisah para rasul, adalah bagian dari kisah penyebaran Injil itu. Karena itu mari kita melanjutkan kisah ini dengan menyebarkannya juga. Kita mohon pimpinan Roh Kudus memampukan kita dalam mewartakan kabar kebenaran, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan kini oleh gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Kepada-Mu Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur. Allah masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Perjalanan penyebaran Injil oleh para utusan-utusan Tuhan dan umat yang mendengarkan. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menunggu. Tapi kami bersyukur bahwa firman kebenaran, Injil sukacita tidak pernah tidak tersebarkan. Dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kendala, tetapi selalu ada peluang untuk mendengarkan berita sukacita lewat Injil Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, umat Allah, kaum keluarga, kerukunan, dimanapun masing-masing kami. Tuhan kiranya memampukan kami untuk melanjutkan, memberitakan firman kebenaran, Injil, kabar sukacita. Di bulan-bulan Desember ini, pada minggu-minggu Advent ini, kembali kami diingatkan tentang janji Allah dalam Yesus Kristus. Advent penantian kedatangan, dan Kristus datang pertama kali, dan kembali, dan kini kami menantikan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput para saleh-salehnya. Antara rentang waktu itu, jemaat Tuhan, umat Allah, keluarga diberi kesempatan untuk mewartakan kabar kebenaran Injil sukacita. Karena itu Allah kiranya berhikmat kepada kami sekalian, memampukan kami untuk memberitakan kabar kebenaran. Baik suka, duka, ada tantangan, ada hambatan, selalu ada peluang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Selasa 14 Desember 2021. Lanjutkanlah memberitakan Injil kebenaran, Injil sukacita dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saatnya benar-benar kita akan pulih dari pandemi ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta.